Hingga hari keempat masih aja belum ada kejelasan tentang eksekusi Sylvester, dan menurut banyak pakar hukum, kejaksaanlah yang harus bertanggung jawab. Ada apa, Lamban? Takut sama Sylvester atau sama orang di belakang Sylvester? Dan jika terus dibiarkan begini, maka nama kejaksaan akan jadi korban. Kejaksaan itu punya tim tabur namanya, tim tangkap buronan atau tim tangkap orang kabur. Ini yang nangkap orang-orang ini tadi. Karena itu informasi apapun yang bisa saja di luar kami, di luar jangkauan kami gitu ya. Karena tentu kami dengan segala keterbatasan, kami sangat berharap publik memberi informasi kepada kami yang kemudian kami bisa memaksimalkan peran itu gitu. Sekian lama dianggapnya tadi itu ya, bisa mungkin langsung ke Kejaksaan Agung ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jokowi segera melapor pada kantor kepolisian atau kantor kejaksaan setempat ya. Ini pengumuman. udah pada dengar kan? Sekali lagi nih, bila ada yang melihat, mengetahui gelibetan atau posisi terakhir saudara Sylvester, segera hubungi penegak hukum terdekat ya. Demikian pengumuman ini tak sampaikan ke umum agar yang sudah diketahui jadi rahasia umum, bukan yang terlarang untuk diumumkan. Itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan siapa periode yang itu menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba? Loh, emang yang masih dekat sama Jokowi modelnya kayak gini-gini ini gak gentleman. Pitik jago dasteran. Secara inisiatif untuk memberikan kejelasan kepada publik sebelum opini publik yang viral mendahului pernyataan resmi dari instansi kejaksaan, dan di situ pula nanti akan menjadi satu kekisruhan di mata publik. Begitu, Juno. Yang kedua adalah tadi saya mau mengutip pernyataan tegas dari Kapus Penkum kita yang baru, Pak Anang menegaskan bahwa tidak ada hambatan agar segera dipanggil, agar segera dieksekusi. Itu harus dimaknai sebagai komando dari kantor pusat, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan tidak mungkin ketika Kapus Penkum bicara itu tidak terkoordinasi langsung dengan Pak Jaksa Agung. Artinya politik hukum terhadap eksekusi Sylvester ini di bawah komando Pak Jaksa Agung tegas, yaitu segera eksekusi karena tidak ditemui hambatan apapun. Nah ini yang harus kita pastikan agar kalau ini tidak dilaksanakan, baru kita bisa katakan ada faktor lain yang mungkin faktor lainnya itu adalah dugaan politisasi. Yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Tidak menjadi persoalan publik, sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap gitu. Ini muncul di publik, ini menjadi input bagi kami untuk memastikan apa sebetulnya yang menjadi hambatan sehingga tidak dilaksanakan eksekusi. Dan posisi kami tentu kami mendorong ini agar dilaksanakan. Bisa menyampaikan karena masih dalam proses. Kita tetap berkoordinasi untuk memastikan ini terlaksana dengan baik. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari mulai 2014 kemarin, memang politisasi hukum ini banyak sekali terjadi. Lawan-lawan politik dikriminalisasi gitu ya. Nah sekarang tidak mau menjalankan hukuman. Itu kong kali kong dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar, karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis selalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Nah oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ini sudah 6 tahun gitu kan. Sana ketegangan opini dengan publik bahwa hukum ini dipolitisasi itu tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mengenai
prioritisasi penanganan perkara termasuk eksekusi Sylvester. Mau tidak mau konsekuensi logisnya adalah menempel stigma politisasi terhadap proses hukum yang tadi kita diskusikan. Karena ada berbagai macam indikator. Satu, publik sudah mengetahui bahwa perkara ini sudah inkrah, tapi tidak ada tindakan dari jaksa eksekusi. Nah, ini tentu jadi pertanyaan. Ini kami memberi atensi soal ini dan tentu itu menjadi bahan bagi kita semua karena memang yang berwenang adalah APH gitu ya. Betul. Kita percayakan kepada mereka, kita harus dukung mereka untuk bekerja sesuai dengan relnya begitu. Oleh karena Baru tahu kalau dia itu narapidana, terpidana. Itu sesudah ribut dengan Roy Suryo di debat dengan televisi yang bilang, Roy Suryo kamu tuh narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Ya. Di situ saya lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini saya belum jadi menteri nih. Iya. Itu dia sudah divonis inkrah. Dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya, proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara. Kan gitu. Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Yang pertama terganggu di sini adalah soal kepastian hukum. Nah, aparat penegak hukum itu, utamanya Kejaksaan Agung yang sekarang sedang moncer-moncernya sebagai penegak hukum itu memiliki beban moral, memiliki beban etik untuk menjaga kepastian hukum itu. Dan salah satu indikator kepastian hukum itu adalah tadi, prosedur tahapan-tahapan dalam criminal justice system kita atau sistem peradilan pidana kita betul-betul dilewati tanpa satu pelanggaran apapun, termasuk undue delay atau pelambatan proses. Sylvester Matutina divonis sejak 2019 mengapa masih bebas? Mahfud MD, ini kejaksaan harus bertanggung jawab. Debat sengit antara tokoh publik Roy Suryo dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang tayang di televisi nasional bukan hanya membuka kembali luka lama tetapi juga menguak fakta hukum yang selama ini terlupakan. Sylvester yang pada tahun 2019 divonis 1,5 tahun penjara karena memfitnah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla. Hingga hari ini belum pernah menjalani eksekusi vonis tersebut. Mahfud menyebut Kejaksaan Agung RI memiliki tanggung jawab penuh dalam mengeksekusi putusan hukum yang telah inkrah. Sylvester Matutina dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung pada 20 Mei 2019 karena dianggap menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian terhadap Yusuf Kalla dalam orasinya yang menyebut JK sebagai akar permasalahan bangsa. Namun meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, hingga kini Sylvester belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.